Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Jumpa kembali dengan aku Iin Ainas. Di negara kita, Indonesia tercinta ini, diketahui masih banyak orang yang percaya hal-hal mistis yang dipercaya dapat memenuhi semua keinginan dan tujuan mereka. Contohnya pesugihan, pengasihan, dan juga penglaris. Nah, yang terakhir ini masih sering dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk usaha kuliner, dengan maksud agar usahanya laris manis, banyak pembeli, dan akhirnya mendatangkan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Dan semua itu dikerjakan dengan meminta jasa jin penglaris. Percaya nggak percaya ya guys, tapi desas-desus mengenai rumah makan yang ada jin penglarisnya memang masih ada, dikarenakan banyak juga orang-orang yang mempunyai pengalaman bertemu dengan makhluk-makhluk tersebut saat mereka berkunjung ke suatu rumah makan. Makhluk-makhluk seperti ini tentu tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang ya. Biasanya hanya orang-orang yang mempunyai kepekaan indera, mempunyai indera keenam atau disebut juga indigo, yang bisa melihat sosok-sosok jin penglaris tersebut. Nah, kalau kalian sendiri percaya nggak dengan keberadaan warung-warung yang pakai jin penglaris seperti itu? Coba komen di bawah ya. Berikut ini udah aku rangkum beberapa pengalaman netizen yang melihat penampakan sosok jin penglaris saat mereka sedang makan di sebuah tempat makan. Yang pertama, pengalaman ini diceritakan oleh netizen bernama Ida. Saat itu, Ida dan rombongannya berhenti di sebuah rumah makan di daerah Jawa Barat. Nah, udah kan disambut itu sama pelayannya, disuruh masuk. Tapi tak lama kemudian, si pelayan itu terlihat mengajak ngobrol seseorang. Tapi yang diajak ngobrol nggak ada, jadi kayak ngomong-ngomong sendiri, bilang ayo kumpul. Tapi nggak tahu dia itu ngomong sama siapa, alias si pelayan itu kayak ngomong-ngomong sendiri. Ketika makanan yang dipesan udah datang, si Ida ini melihat dua temannya tidak mau makan. Malah mereka iseng menaruh kacang goreng di meja. Anehnya, tak lama kemudian ada pelayan yang datang nyingkirin dan membuang kacang goreng di meja tadi. Sempat agak heran, ngapain pelayannya ini pakai nyingkirin kacang goreng dari meja gitu kan? Apalagi di situ masih ada pelanggan yang sedang makan. Tapi ya udahlah, biarin, mungkin dikira sampah, dikira udah nggak dimakan, akhirnya dibersihkan. Nah, pas mereka perjalanan pulang, tanyalah itu si Ida sama dua orang temannya yang tadi tidak mau makan. Kalian kenapa tadi nggak makan? Jawablah salah satu temannya, ogah, orang makanannya diinjek-injek sama monyet. Ternyata teman yang satunya juga melihat kalau tadi ada kumpulan monyet gaib yang injek-injek makanan mereka. Makanya tadi pas baru masuk ke rumah makan itu, pelayannya kayak ngomong sendiri. Ternyata itu lagi ngomong sama monyet-monyet siluman itu. Diinstruksi itu monyet sama si pelayan, ada tamu tuh datang, injek tuh makanannya biar berasa jadi enak. Dan ternyata guys, alasan si pelayan nyingkirin kacang goreng yang dibawa temannya si Ida tadi, karena kacang goreng itu tadi bisa mengalihkan perhatian si monyet. Karena monyet ini malah jadi tertarik sama kacang goreng dan meninggalkan makanan yang seharusnya mereka injak-injak. Selanjutnya ada pengalaman dari Epri. Di tempat Epri ini ada sebuah warung makan yang khusus jualan sop daging sapi. Semenjak pertama kali buka, warung sop itu larisnya luar biasa. Bahkan parkiran mobil sampai penuh, bukanya dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Bahkan jam 1 siang sudah habis. Jadi cuma buka 3 jam aja langsung ludes dagangannya. Keluarga Epri ini sering beli sop di sana. Mereka bilang sopnya sangat enak. Tapi hanya Epri satu-satunya yang bilang sop itu nggak enak, rasanya biasa aja, bahkan hambar seperti rasa air kobokan. Tapi mereka bilang itu karena Epri memang tidak suka makan sop daging. Suatu hari neneknya si Epri ini datang dari kampung. Keluarganya mengajak neneknya makan. Makanlah mereka itu di warung sop. Sampai di warung, tiba-tiba nenek si Epri bilang untuk makan di tempat lain aja, tanpa mau menjelaskan alasannya. Udah yuk makan di tempat lain aja yuk, jangan di sini, begitu kata si nenek.
Tapi karena makanan sudah terlanjur dipesan, ya terpaksalah mereka akhirnya tetap makan di situ. Dan sambil nunggu pesanan datang, terlihat nenek si Epri ini sangat gelisah. Matanya menatap tajam ke arah pintu dapur. Waktu ditanya lagi lihat apa, si nenek hanya menggeleng dan tersenyum tipis saja. Mata nenek terus menatap tajam lagi ke arah dapur sambil mulutnya komat kamit membaca ayat Al-Quran. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang pria dari arah dapur. Semua pengunjung refleks menuju dapur, lalu pintu dapur pun didobrak paksa oleh seorang karyawan karena khawatir terjadi apa-apa di dalam. Saat pintu terbuka, di dalam hanya ada ibu pemilik warung yang pingsan dengan wajah pucat dan nyaris bugil. Hanya ada kain panjang di tangannya seperti wanita yang mau diperkaos. Semua bingung kan, karena tidak ada pria di dalam dapur dan pintu dapur hanya ada satu yang tadi dibuka paksa dari luar itu. Gak ada pintu lain selain itu. Jendela juga gak ada. Hanya ada lubang angin kecil yang kucing aja tidak bisa masuk ke situ. Akhirnya Epri sekeluarga memutuskan untuk pindah makan ke tempat lain. Saat semua kebingungan, cuma terlihat neneknya saja yang tenang, tapi dia tidak mau cerita apapun tentang masalah kejadian tadi di warung itu. Keesokan harinya, ketika mereka mengantar nenek kembali ke kampung, ceritalah si nenek kalau warung itu memakai jin penglaris. Ada jin di dapur yang membantu ibu pemilik warung saat masak. Tugas jin itu meludahi masakan dan jin itu kemudian dapat imbalan boleh menyentuh payudara ibu pemilik warung itu sambil bekerja. Serem. Seminggu setelah kejadian itu, warung sopnya tutup, nggak tahu pindah atau tutup sementara. Hanya kata mantan karyawannya, majikannya sedang pulang kampung. Next, ini adalah cerita dari pengalaman Jessica di salah satu restoran bakso yang sangat terkenal dan fenomenal di Indonesia. Jadi ada satu restoran bakso, konsep restorannya unik, dekat dengan rel kereta api. Jadi setiap orang yang mau makan di sana harus menyeberang rel kereta api terlebih dahulu. Dan restoran ini luar biasa ramainya. Tapi ada hal yang gila. Ada beberapa orang yang sudah tewas akibat tertabrak kereta api ketika hendak menyeberang menuju restoran bakso ini. Bahkan katanya mereka itu seperti orang yang terhipnotis. Tidak melihat, tidak mendengar suara kereta yang akan datang menghampiri mereka. Kembali ke bakso. Setelah si Jessica ini mencoba satu suap bakso, langsung dimuntahkan itu baksonya. Rasanya tidak enak sama sekali, penuh lemak, tawar, keras, bau amis dan sebagainya. Dan ketika Jessica melihat ke sekelilingnya, semua orang pada makan seperti orang-orang yang kerasukan. Mereka yang di restoran itu terlihat sangat lahap, sangat menikmati baksonya dan tidak peduli keadaan sekitar sama sekali. Akhirnya Jessica ini kan jadi curiga. Dia pun mencoba mengamati dapurnya. Betapa terkejutnya dia melihat ada tuyul bergelantungan dan air liur tuyul tersebut masuk ke kuah bakso yang akan disajikan. Setelah kejadian itu, Jessica tidak pernah lagi kembali ke sana. Kapok ya guys, siapa juga yang mau kembali setelah melihat adegan seperti itu. Selanjutnya ada pengalaman seorang indigo bernama Guntur. Karena Guntur ini kan indigo, maka dipastikan dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata gitu kan ya. Si Guntur ini bersama temannya datang ke warung bakso. Di depan pintu, jeng, dia disambut sosok menyeramkan berupa pocong dengan wajah yang sangat menakutkan. Si pocong ini sangat kotor dan lusuh, persis kayak pocong yang udah dikubur bertahun-tahun. Pocong ini ternyata bertugas untuk menghipnotis orang-orang yang lalu lalang di jalan agar mau mampir ke warung bakso tersebut dengan cara menatap matanya. Jadi pocong itu menatap mata orang-orang yang lewat di jalan. Nah, orang yang terkena tatapan pocong itu tiba-tiba bisa timbul hasrat untuk makan bakso di situ. Biarpun saat itu Guntur bisa melihat rupa pocong itu, tapi dia tetap jalan santuy aja, pura-pura tidak bisa melihat itu pocong.
Karena kalau pocong itu tahu Guntur bisa melihatnya, si pocong bakal balik menerornya. Lanjut, ketika sudah duduk di dalam warung bakso, terkejutlah si Guntur karena di sana ada sekumpulan monyet gaib yang ternyata juga menjadi bagian dari jin penglaris di warung bakso tersebut. Tugas dari monyet-monyet ini adalah menutup indera manusia. Kalau indera manusia ini sudah ketutup, otomatis orang akan kehilangan kepekaannya. Maksudnya, ruangan di warung itu kan sempit, pengap juga, tapi pelanggan tetap bisa merasa nyaman di sana. Nah, itulah tugas dari monyet-monyet tersebut, membuat suasana jadi nyaman. Di warung itu pocong udah, monyet udah. Tapi ternyata nggak cukup itu aja guys, karena masih ada satu jin penglaris lagi yang ada di warung itu. Ada lagi jin penglaris yang berambut panjang dan badannya kurus mirip kuntilanak. Tapi itu bukan kuntilanak sih, apa gitulah namanya, pokoknya dia itu mirip kuntilanak, rambutnya panjang kurus. Menurut si Guntur ini, tugas kuntilanak ini adalah membuat pelanggan fokus pada makanannya. Jadi kalau udah fokus, tentu baksonya itu akan cepat dihabisin dan pelanggan itu cepat pulang. Kalau pelanggan yang lama sudah pulang, kemudian pelanggan baru akan segera datang lagi. Jadi muter itu, pelanggan cepat datang, cepat pergi. Semakin banyaklah untung pemilik warung bakso itu. Selanjutnya ada pengalaman seorang kiai saat mampir ke rumah makan di daerah Jakarta. Diceritakan oleh kiai ini, saat berada di rumah makan tersebut, kepalanya merasa pening, merasa pusing. Karena merasa nggak enak badan itu, kiai tersebut beranjak keluar meninggalkan rumah makan. Temannya yang melihat gerak-gerik kiai tersebut merasa heran, "Kenapa Pak Kiai?" Lalu Pak Kiai itu memberikan sebuah selendang dan menyuruh temannya itu memakainya. Benarlah, begitu selendang itu dipakai, si teman Pak Kiai itu bisa melihat makhluk-makhluk astral berkeliaran di dalam rumah makan, mengitari seluruh sudut-sudut meja. Bentuknya sangat menyeramkan. Badannya besar hitam, matanya merah, dan tidak mengenakan sehelai kain pun di badannya, alias udo, alias telanjang. Ternyata itulah jin penglaris yang ditugaskan untuk membuat makanan menjadi lezat sehingga dagangannya pun laris manis. Ada dua hal yang dikerjakan makhluk menyeramkan itu. Yang pertama, jin penglaris meludahi makanan-makanan yang dimakan pelanggan. Selanjutnya, jin penglaris itu pun menjilati piring-piring yang digunakan untuk makan pelanggan. Tentu saja ini supaya makanannya terasa sangat lezat nikmat. Dan yang terakhir ini adalah cerita dari seorang karyawan warung bakso. Jadi karyawan ini sudah bekerja di sebuah warung bakso selama 6 tahun. Bertahun-tahun bekerja di warung bakso itu, pemiliknya tidak pernah mengizinkan karyawannya untuk mengutak-atik kuali tempat kuah bakso. Bahkan untuk sekedar menuang kuah bakso pun karyawan di sana tidak diperbolehkan. Karyawan tersebut bercerita jika ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Pekerjaan itu khusus hanya boleh dilakukan oleh suami istri pemilik warung. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan orang lain adalah memasak kuah bakso dan menuang kuah bakso ke mangkok yang sudah terisi isian bakso dan sejenisnya dan mie ayam dan daging-dagingnya itu. Karyawan-karyawan di sana hanya boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti memasak pentolan, jualan, belanja ke pasar, bersih-bersih dan buang sampah. Mereka juga dilarang membuka-buka kuali tempat kuah bakso. Jangankan membuka, melihat saja mereka akan diomeli habis-habisan. Hal ini membuat heran para karyawan di warung bakso itu. Awalnya, sang karyawan mengira pemilik tidak ingin resep baksonya terbongkar. Tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya akan kecium juga kan guys. Nah, saat itu 4 hari setelah lebaran tahun 2018, rahasia soal kuali yang tidak boleh diutak-atik itu akhirnya terbongkar. Saat itu sekitar jam 2 siang, warung bakso sedang ramai-ramainya pembeli. Si ibu pemilik warung bakso mendapat telepon dari keluarganya di kampung, lalu dia bergegas ke belakang menjawab telepon tersebut.
Sementara si bapak pemilik warung juga sedang tidak ada. Sehingga akhirnya tidak ada yang melayani pembeli, khususnya untuk menuang kuah bakso ke dalam mangkok. Si karyawan tersebut yang bercerita kebetulan berdiri di dekat rombong atau di dekat gerobak jualan. Itu sudah mulai ditanya-tanya sama pembeli, kenapa lama sekali makanannya, kenapa lama sekali baksonya tidak dihidangkan. Akhirnya karyawan itu mengambil inisiatif untuk menuang sendiri kuah bakso ke mangkok itu. Saat mengaduk kuah dalam kuali, terasa ada benda berat yang awalnya itu dia kira adalah tulang sapi untuk kaldu. Setelah diangkat, kagetlah itu karyawan. Ternyata itu adalah pakaian dalam atau cangcut atau semfak berwarna hitam. Dibolak-balik itu kainnya, pakaian dalamnya, kayak nggak percaya, tapi itu memang benar, itu celana dalam. Akhirnya dia lempar kembali itu celana dalam ke dalam kuali, lalu ditutuplah kuali itu rapat-rapat. Karyawan itu akhirnya berasumsi bahwa benda itu merupakan penglaris atau pesugihan dari warung bakso tersebut. Menurut penjelasan si karyawan, warung bakso itu memang selalu ramai. Dalam sehari warung bakso itu bisa menjual sampai 400 mangkok, padahal warungnya berada di pinggir jalan biasa. Setelah terkuaknya rahasia tragedi celana dalam itu, karyawan itu sebenarnya takut kalau dia suatu hari menjadi tumbal warung, kalau benar itu warung pakai pesugihan. Selain itu, dia juga merasa berdosa karena tiap hari ratusan orang makan air rendaman celana dalam di warung itu, guys. Tapi kemudian tak dijelaskan lebih lanjut apakah kemudian si karyawan masih tetap kerja di sana atau sudah resign. Nah, itu tadi berbagai pengalaman-pengalaman netizen yang udah aku kumpulin buat kalian. Ya, dulu aku pikir jin penglaris itu ya paling jin yang netesin air liurnya ke kuah bakso, sama ada yang kualinya dikasih celana dalaman itu. Ya sih paling seputar-seputar itu aja. Tapi ternyata guys, jenis jin penglaris tak sesempit itu ya. Ternyata banyak sekali jenisnya. Dan apa yang udah aku ceritakan kalian itu hanya beberapa kecil dari macam-macam jin penglaris yang ada. Adakah di antara kalian yang pernah lihat sosok jin penglaris? Atau pernahkah kalian mendengarkan cerita-cerita tentang sosok-sosok jin penglaris ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri tidak pernah sih dilihatin makhluk astral seperti itu. Mungkin karena aku memang manusia yang biasa-biasa aja, dalam arti tidak mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal gaib seperti anak-anak indigo, seperti orang-orang indigo. Yang penting nih guys, intinya selalu berdoa aja setiap kita mau melakukan aktivitas, termasuk berdoa sebelum kita makan dimanapun kita berada. Insya Allah kalau kita selalu berdoa, kabur tuh semua jin, syaiton, dedemit, pocong, siluman, kabur semuanya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.